Ya, isu dan wacana calon presiden kini tidak hanya menjadi obrolan para elit, namun sudah masuk ke warung-warung pelosok negeri. Tingkah pola calon pemimpin negara ini sudah mulai menjadi pergunjingan. Mulai dari pujian hingga menguliti sisi kelam para sang calon. Pemilihan presiden jelas adalah pesta rakyat, karena yang memilih adalah rakyat. Karena itu sudah seharusnya rakyat diberikan kecerdasan tentang nasib mereka ke depan. Bukan malah dinodai dengan pembodohan-pembodohan yang akhirnya tidak berarti apa-apa bagi rakyat Indonesia. Dan episode Ngopi kali ini saya akan mengajak Anda langsung kita bertemu dengan tim dari nasional. Ada Pak Fahmi Idris dari penasehat tim relawan Tuasa Kota. Selamat malam Pak. Malam, Pina. Baik, dan di samping ada tokoh nasional kita, ada Buya Safi Ma'arif. Selamat malam. Selamat malam TV Padang TV ya. Baik, iya. Sudah berada di Padang dan kita tetap semangat di hari bulan puasa ini. Ya. Baik, ini waktu sudah 4 hari lagi dan peradaan bagaimana tentang elektabilitas dari Jokowi, ini masyarakat Sumbar ini sudah bertanya-tanya. Pak Fahmi, bisa jelaskan kepada kita semua bagaimana kondisi terakhir elektabilitas kita saat ini? Di Sumbar ya? Di Sumbar. Sebelum di Sumbar, saya jelaskan di Sumatera dahulu, Alvina. Seluruh Sumatera itu posisi Jokowi JK dibanding posisi Prabowo Hatta itu berbeda sekitar 6%. 6%. Artinya JK lebih tinggi 6%. Seluruh Sumatera. Kemudian di Sumatera Barat pada tanggal 26 yang lalu, ya, 26 Juni, ya, saat kita membentuk relawan Tuasa Kato di Sumatera Barat, posisi kita ketika itu 30-70. 30-70? Jokowi JK 30, Prabowo Hatta 70. Oke. Tapi berkat usaha dan kerjasama dari teman-teman relawan dan tentu dengan dukungan masyarakat, posisinya sekarang sudah berubah. Kami yang semula 30, sekarang posisi kami sekitar 47. 47? 47. Untuk saat ini? Ya, memang masih rendah. Ini kami masih khawatir. Target kami adalah paling kurang kami 55. Paling kurang. Oke. Maksimum kita 70. Minimum 55, maksimum 70. Oke. Dan kalau 55, saya optimis hal itu bisa tercapai. Oke. Kami begitu. Untuk di posisi di Sumbar, untuk di nasional sendiri sebagai tokoh nasional, mungkin Pak Fahmi sudah punya gambaran terhadap itu. Kisaran di tingkat nasional, ya. Beda yang paling rendah adalah 3%. Beda yang paling rendah, ya. Sementara undecided voter sekitar 17 begitu. Artinya 3% lebih tinggi Jokowi JK. Tapi itu yang paling rendah. Yang paling tinggi antara 7 sampai 8%. Itu yang paling tinggi bagi Jokowi JK tingkat nasional begitu. Oke, dan di tingkat nasional kita pun bekerja keras. Sebagaimana juga teman-teman di Sumatera Barat bekerja keras tanpa menggunakan fasilitas birokrasi. Itu hebatnya kami. Kalau di sebelah sana, segala macam fasilitas birokrasi digunakan. Maka saya berseru kepada teman-teman kepala daerah, khususnya para bupati, boleh saja saudara-saudara menyatakan pilihannya. Tapi ingat, jabatan yang saudara pegang adalah dari rakyat. Jadi jangan digunakan untuk bukan kepentingan rakyat. Ya, saya dengar semua sibuk, gubernur sibuk, entah apa yang diurus, ya. Yang terang bukan Sumatera Barat lah yang diurus, ya. Dengan segala macam baliho, saya ingatkan Pak Gubernur, jangan gunakan itu. Itu amanah. Jadi saudara gubernur harus gunakan itu untuk kepentingan rakyat Sumatera Barat. Tengok Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang tata cara kampanye pemilihan presiden, wakil presiden. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 pasal 42. Saudara perhatikan yang baik. Oke, baik. Ini jika kita lihat dan simpul-simpul yang telah dilakukan, relawan Jokowi ini lebih terkenal dengan gotong royong dan bakti sosialnya.
Apakah itu jadi strategi yang ya kalau strategi politik yang kita mainkan untuk saat ini? Memang teman-teman ini yang bergerak di Tuasaka itu adalah mereka-mereka yang sangat mengenal betul masyarakatnya, sangat mengenal dan sangat dekat, sehingga mereka menggunakan cara yang lebih mendekatkan lagi. Kami sudah dekat, teman-teman para pimpinan ini lebih mendekatkan lagi. Di kami berkumpul hampir semua lapisan masyarakat, dari tingkat di masyarakat kita yang paling tinggi kita anggap para datu, para penghulu. Mereka berpihak kepada kami, walaupun juga ada sebagian yang berpihak ke sana. Oke, kalau misal cara itu digunakan, apa ada hubungan mesin partai pendukung ini tidak bergerak, makanya kita menggunakan tim relawan sepertinya lebih maju? Ya, memang pada dasarnya mesin partai di beberapa daerah juga sama, kurang bergerak. Walaupun ini tidak merupakan keseluruhan di seluruh daerah begitu, tapi ada kalanya tidak bergerak. Di kami ada gerakan dari mesin partai kami, nampak begitu, tetapi tanpa didukung oleh relawan, mesin ini tidak secepat yang kita harapkan. Karena kita berharap ini berkembangannya lebih cepat, maka relawan sangat-sangat dibutuhkan. Mesin partai berjalan, partai pendukung. Oke, baik. Ini disadari atau tidak, ikatan batin dari Jokowi untuk ranah Minang memang agak kurang. Betul. Lebih kepada Yusuf Kala sebagai sumando Ya, kita. betul. Ini pun jadi strategi kita atau memang menjadi intinya daripada tim relawan ini bekerja? Tidak, di mana-mana tim relawan Jokowi JK bergerak serupa juga dengan di Sumatera Barat. Begitu juga di tingkat nasional, ya, gerakannya pun lebih kurang sama lah begitu. Kami beruntung, cawapres kami adalah Sumando Nini Mama, ya. Kata Datu Sayuti, cawapres kita ini Sumando Nini Mama. Dan saya juga memahami dan mengetahui yang dilakukan, yang difikirkan selama ini, terutama yang dilakukan ketika beliau menjabat sebagai wakil presiden, luar biasa. Buat Minang itu luar biasa. Saya memperkirakan insya Allah kalau beliau terpilih lagi, akan bertambah lagi yang bisa dilakukan. Jejak-jejaknya masih ada hingga saat ini. Apa yang dilakukan oleh Pak JK saat itu begitu. Sementara kami beruntung juga, calon yang lain, kalau istilah Buya, tidak mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat Minang gitu. Kalau yang ini sangat mempunyai hubungan emosional yang sangat tebal sekali dengan masyarakat Minang. Oke, baik. Ini Buya, kita tadi ada kedekatan, ada emosional dan sumando pula. Dan ini kalau kita juga lihat pergerakan peta politik saat ini makin kesini ini makin kelam, makin gelap. Dan sebagai Buya melihat demokrasi kita saat ini seperti apa? Ini akan menjadi pedoman bagi rakyat Sumatera Barat. Saya rasa juga lah, enggak tergelap ya. Kalau itu kadang-kadang itu hanya penglihatan sesaat ya. Sesungguhnya rakyat Indonesia itu baik, asal punya pemimpin yang baik, pemimpin yang memberi teladan, pemimpin yang berani mengambil keputusan, ya, untuk persoalan besar. Itu aja sebenarnya. Ini tidak tergelap lah, walaupun ada kampanye hitam segala macam. Ini pasti kita lalu. Karena apa? Karena peradaban politik kita itu masih rendah masalahnya. Okay. Peradaban politik kita masih rendah. Ini tingkah laku orang tidak bisa dikontrol. Tapi ini sebentar aja. Kalau nanti kita punya pemimpin yang bisa merealisasikan nilai luhur Pancasila itu, saya rasa ke depan Indonesia itu hebat kok. Ya, baik. Ini seperti ibarat lagu ini sorong ke kiri dan sorong ke kanan. Ini karena ada dua, jadi head to head dan masyarakat friksi-friksi pun akan terjadi di sini. Lalu bagaimana sih? Apa formula apa sih obatnya supaya yang menang ini akan terasa hebat? Jadi memang jangan terjadi konflik fisik di tingkat akar rumput harus dihindari. Sebagai orang yang beradab itu harus kita hindari. Dan itu tugas media juga, tugas pemimpin juga. Oleh sebab itu masyarakat
digembirakan masyarakat itu. Dan ini kan bukan pemilih ini kan bukan hidup mati bangsa ini. Walaupun ini penting ya untuk langkah ke depan meletakkan fondasi masyarakat negara yang lebih baik. 55 tahun ini. Tapi ini kan peristiwa 5 tahun ini kan bukan segala-galanya ini. Oleh itu janganlah terlalu sesak nafas. Jangan sesak nafas. Jangan sesak nafas. Jangan sesak nafas. Oke, baik. Jadi Itu. tadi kita bicara nasional, tadi Pak Fahmi menyinggung soal Sumando. Ya. Dan dengan kekuatan sumbernya kita tahu bahwa ada Muhammadiyah di sana Ya. dan Buya sebagai tokoh, tapi juga ada yang di seberang sana ada juga tokoh juga, Pak Hatta. Nanti ini kan kita bahas bagaimana. Kalau Hatta, Mungkin kita tahan dulu Buya. Oke. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tetaplah di Ngopi. politik dalam panik juga gitu ya. Jadi syahwat kekuasaan terlalu besar. Itu sebenarnya. Itu harus direm sedikit itu. Dan perkara umur Khomeini itu memimpin revolusi umur 80-an. Kadang salah. JK ini sehat sekali. Ya kebetulan tadi kena kelelahan, keterlaluan itu biasa lah ya. Tuh. Dan dia orangnya rileks. Ya, masih di Ngopi dan saya masih bersama dengan dua tokoh nasional yang kita akan bicarakan terhadap seberapa jauh tentang rakyat Sumatera Barat harus memilih Jokowi. Dan Pak Fahmi dan juga Buya Syafi'i. Dan tadi kita sedikit terhambat Buya soal organisasi Muhammadiyah. Dan ada dua tokoh di dalamnya Muhammadiyah, tapi berseberangan dalam keputusan politik. Ini bagaimana Buya melihatnya? Tokohnya itu siapa? Ada Pak Hatta Rajasa. Hatta Rajasa bukan tokoh Muhammadiyah. Amir Rais yang tokoh Muhammadiyah. Oke. Ya, Hatta Rajasa Muhammadiyah tapi bukan tokohnya. Dia belum pernah jadi pengurus. Kalau saya saya pernah jadi ketua. Enggak apa-apa, itu pilihan politik. Jadi kan sikap PP Muhammadiyah itu kan netral ya. Secara organisatoris itu netral. Tapi kepada warga pakailah hak kewajiban sebagai warga negara. Pilih saja cerdas. Diberi kebebasan. Jadi kalau perbedaan ini jangan sampai menimbulkan kita bermusuhan. Kalau kita berbeda, bermusuhan itu namanya kita tidak dewasa. Nah, kalau kita berbeda lalu bermusuhan itu adalah simbol dari peradaban yang rendah. Nah, kita tidak mau itu. Oke. Kan sila kedua bunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu. Jadi kita terjemahkan ini. Harus lapang dada. Oke, pembulatan suara tidak, yang pasti demokrasi berada di dalam organisasi, setiap organisasi. Iya, betul. Oke, baik. Pak Fahmi, saya kembali terhadap Pak JK. Ini debat Cawapres perdana kemarin ini cukup ditunggu-tunggu masyarakat dan juga di Sumatera Barat ini pada nonton bareng kita semuanya. Karena kita menunggu Sumando kita dan juga Cawapres untuk memberikan apa-apa visi misi dan juga pengetahuan konstruksi pemikirannya. Yeah. Tapi ada yang menarik, Pak Sumando, maksudnya Pak JK, ini sakit setelah debat itu. Kondisi saat ini seperti apa? Selesai debat, atas usul teman-teman dan terutama Ibu Ida Mufidah, istri beliau diminta istirahat. Karena memang belakangan ini, karena tingkat kegiatan begitu tinggi, dari jam 6 pagi terbang, balik lagi ke rumah antara jam 12, jam 1 pagi. Yeah. Itu rutin itu. Jadi waktu pagi harinya, jam 8 saya ke sana, ke rumah sakit, menanyakan Ibu Mufidah ada di sana, ya saya tanyakan pada beberapa yang mampu menjelaskan, ini merupakan penyakit biasa, bagi orang yang terkena tingkat kelelahan yang luar biasa. Tingkat kelelahan luar biasa. Tidur rata-rata beliau antara 1 sampai 2 jam. Yang 1 jam di rumah, yang 1 jam lainnya di perjalanan, entah di pesawat, entah di mobil. Jadi sangat kurang sekali. Dan biasanya tersang pada beberapa tempat pada seseorang itu yang lemah, begitu, dan sebagainya.
Nah, beliau terserang di lambung, gitu. Tapi pulih sekitar jam 12 beliau sudah pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Bahkan hari ini jam 12 ini rencana beliau ke KPU. Ke KPU? KPU untuk klarifikasi beberapa laporan kekayaan capres-cawapres yang telah dilaporkan ke KPK. Jadi mulai hari ini sebetulnya pulih. Sebetulnya mulai sore kemarin pun pulih. Dan sudah beraktivitas kembali? Sudah. Menerima wartawan, sudah. Dan hari ini juga menerima lagi wartawan di rumah tadi pagi. Dan kemudian hari ini ke KPU. Oke, baik. Ini meskipun sudah beraktivitas kembali, tapi yang menjadi menarik adalah kesehatan dari Pak JK. Ini ternyata dijadikan komoditi perbincangan bahwa ternyata faktor usia dan juga tingkat kelelahan ini juga akhirnya menjadi perbincangan. Tanggapan kita seperti apa? Kegiatan, katakanlah insya Allah beliau menjadi wapres. Dengan kegiatan, beliau pada saat kampanye sebagai cawapres itu berbeda luar biasa. Kebetulan saya pernah mengikuti beliau sebagai wapres ketika itu. Luar biasa kegiatan. Tapi kegiatan itu teragenda. Ya, dan agenda itu terletak di tangan beliau. Ini mau digeser lebih pagi atau ini mau digeser lebih sore. Ini mau dipindahkan ke hari esok atau mau dipindahkan ke minggu berikutnya. Waktu itu sebagai wapres beliau bisa melakukan hal itu. Tapi ketika kampanye tidak bisa. Beliau mengalih-alihkan. Misalnya hari ini harus di Aceh. Beliau tidak bisa tiba-tiba mengalihkan ke Medan kalau tidak ada sesuatu alasan yang berat. Ya. Bahkan tempo hari tanggal 26 mestinya beliau masuk kemari. Dari Aceh, Medan, Sumatera Barat. Tapi ketika itu harus ke KPU. Nah kalau itu tidak bisa dihindari. Jadi dari Aceh, Medan, langsung beliau ke Jakarta, lalu ke KPU, begitu. Jadi sangat berbeda sekali kegiatan sebagai wapres dan kegiatan sebagai cawapres. Jadi sebagai cawapres dalam periode kampanye ini memang luar biasa, Vina. Luar biasa berat begitu. Oke, luar biasa berat. Ya, luar biasa berat. Dan tanggapan terhadap adanya membuat isu baru terhadap faktor usia dan juga seperti ini dari pihak sebelah bagaimana? Oh iya, di sebelah jangan pula ini. Beliau jalan terantuk kakinya di batu, wah itu juga dipersoalkan, apalagi perkara masuk rumah sakit itu paling pantangan itu bagi seseorang calon. Apakah calon bupati, wali kota atau gubernur masuk rumah sakit, wah itu bagi lawannya, tetangganya itu luar biasa yang bisa dimainkan. Ini pun dengan beliau begitu. Tapi saya ingin jelaskan kepada teman-teman, saudara-saudara para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, kondisi kesehatan beliau itu prima sekali. Saya lebih muda sedikit dari beliau, tapi kesehatan beliau dibanding saya, beliau lebih oke lah, terus terang saja begitu, dibanding saya. Oke, baik. Ini Buya melihat ternyata segala isu, ini pengolahan isu dan juga negatif campaign atau black campaign, bahkan soal kesehatan dan juga faktor usia sekarang sudah dikemas. Buya melihat demokrasi kita saat ini seperti apa? Apakah memang ini harus jadi strategi? Saya rasa begini, jadi para pemain ya, jadi elit politik ini sedang panik juga gitu ya. Jadi syahwat kekuasaan terlalu besar. Itu sebenarnya. Itu harus direm sedikit itu. Dan perkara umur Khomeini itu memimpin revolusi umur 80-an, tidak ada masalah. JK ini sehat sekali. Ya kebetulan tadi kena kelelahan, keterlaluan itu biasa lah ya. Tuh. Dan dia orangnya rileks. Ya. Pada waktu kemarin belum dipastikan ya apakah dia jadi cawapres atau tidak. Yang lain udah panik, dia enggak, dia tenang aja. Sofian Wanandi selama sudah panik semua itu. Ini sudah panik, dia tenang-tenang aja. Apa-apa. Memang hari terakhir itu masih macam spekulasinya masih betul. Mungkin dua bugis segala macam-macam. Itu apa? Tapi kan dia tenang sekali. Itu yang saya suka orang seperti itu. Dia negarawan. Dia negarawan. Oke, baik. Ini terhadap strategi. Ini kalau tadi saya mengutip Buya bilang panik, apakah kedua tim dari para pemenang ini harus memandikan untuk sampai kita tanggal 5 masa kampanye tenang?
seperti apa? Ya, memang waktunya ketat ya. Tapi menurut saya negaranya hanya bisa diurus ditangani orang yang tidak panik. Orang yang tidak panik. Orang yang tidak panik, kita tidak boleh panik. Jangan larut dalam kepanikan. Ini negara besar ini. Pulaunya lebih dari 13.000 ya. Subkulturnya itu ratusan. Jadi kita ini memang harus apa? Kita harus mengerti betul peta Indonesia. JK itu sangat paham Indonesia. Itu yang penting. Oke. Dan ini kembali ke Pak JK, Pak Fahmi. Ini sebagai pengusaha sukses, ini banyak organisasi dan juga mantan menteri. Ini tentu punya cara-cara yang jitu terhadap bagaimana cara berpolitik dan juga bisa dibeberkan bagaimana strategi kita terhadap sehingga para simpul-simpul ormas baik organisasi Islam yang ada di Sumber ini bisa mendukung Pak JK. Jadi kita harus balik ke dasar, apa sih sebenarnya politik itu? Menurut saya, politik itu adalah satu tingkat yang luhur bagi siapa saja yang akan mengolah apakah itu daerah, bangsa, negara, atau pemerintahan. Jadi politik ini adalah satu upaya yang luhur untuk mengurus dan mengelola itu. Yang isinya itu adalah masyarakat, rakyat, dengan segala macam permasalahan. Jadi gunakanlah pendekatan politik ini pada strata yang demikian. Jangan politik ini digunakan hanya sesaat saja. Jangan berpolitik itu hanya dari masa kampanye ke kampanye. Ya, berpolitik itu adalah untuk bangsa dan untuk masa yang panjang sekali. Jadi sekali lagi saya sesalkan Gubernur Sumatera Barat dengan segala macam upaya yang agak mengherankan saya melakukan upaya-upaya politik yang tidak luhur. Minta maaf, tidak luhur buat saya. Seolah-olah dia gubernurnya, minta maaf sekali lagi, gubernurnya PKS dan gubernurnya Prabowo Hatta. Dia gubernur Sumatera Barat, dia dipilih oleh rakyat Sumatera Barat. Harus mengabdi kepada rakyat Sumatera Barat. Tidak boleh hanya mengabdi kepada sebelah sini atau sebelah sini. Itu pertama. Politik itu adalah tingkat yang paling luhur dalam mengurus daerah, bangsa, negara, pemerintah, dan seterusnya. Maka itu, bagi yang tidak paham berpolitik atau makna politik yang demikian, harus sadar diri bahwa di tangannya ada kekuasaan, ada kewenangan. Jangan kekuasaan dan kewenangan itu menimbulkan bencana. Bencana bagi dirinya dan bencana bagi masyarakat yang lainnya. Tidak boleh. Politik itu harus menghasilkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemudian keadilan bagi semua masyarakat. Oke, baik. Kesejahteraan dan juga keadilan dan juga pastinya juga rakyat Sumatera Barat. Dan kita akan melinearkan apa sih programnya Jokowi JK ini terhadap keuntungan bagi Sumatera Barat. Nanti kita akan bahas itu. Dan tapi kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini dan tetaplah di Ngopi. Para kader Golkar, sadarlah bahwa perkembangan dari waktu ke waktu berubah dengan cepatnya, begitu. Jadi saya dahulu anggota Dewan Pertimbangan. Dengan sadar karena melihat begitu perkembangan, walaupun partai mengatakan memilih Prabowo Hatta, saya juga dengan sadar memilih Jokowi JK. Ya, masih di Ngopi dan ini sesi terakhir saya masih bersama dengan Pak Fahmi Idris dan juga Buya Syafi'i. Kita masih membahas bagaimana kedua tokoh nasional harus memastikan pada rakyat Sumatera Barat kenapa memilih Jokowi dan JK. Dan Pak Fahmi, ini untuk memenangkan hati masyarakat Sumber, ini tentu harus ada apa sih untungnya masyarakat Sumber terhadap pemilih Jokowi JK. Dan kita belum juga tergambar visi dari program-program Jokowi ini ada masuk tidak? Setidak-tidaknya untuk Sumatera. Atau boleh dikatakan ada pembangunan terhadap tol Sumatera. Ini harapan dan juga bocoran terhadap program-program yang ada. Mengingat, ini menurut saya, masyarakat Sumatera Barat ini cerdas, pandai, cepat mengetahui segala macam perkembangan politik.
sosial, dan sebagainya. Jadi menghadapi masyarakat yang demikian agak berbeda kalau kita menghadapi masyarakat yang tidak demikian. Bagi masyarakat yang sudah demikian tingkatnya, maka pendekatannya juga berbeda. Pendekatan yang paling tepat yang kami lakukan adalah berdialog, mengunjungi masyarakat. Tadi saya dijelaskan oleh Saudara Ferry, Ketua Relawan Tuasa Kato Sumatera Barat. Dia akan melakukan dengan teman-temannya kunjungan ke rumah-rumah, ke beberapa titik yang dianggap strategis. Dia tadi pagi menyebutkan pada saya 5 titik yang akan dikunjungi, diberi atensi dengan target tiap kader relawan itu mengunjungi 100 rumah. Dengan memberi penjelasan tentang program Jokowi JK. Inti dari program Jokowi JK, kalau kita melihat dari kacamata Sumatera Barat, tepat sekali. Salah satu program yang akan segera direalisir adalah infrastruktur. Ya, walaupun jalan raya di Sumatera Barat lebih baik, katakanlah dibanding beberapa daerah yang juga saya sudah kunjungi, tapi itu akan lebih diutamakan, terutama jalan yang dianggap memperpendek, memperlebar jalan dan memperbaiki kondisi jalan itu. Kemudian juga pelabuhan. Bahkan barangkali yang dahulu disampaikan gagasan itu oleh Pak JK, jalan tembus dari Teluk Bayur ya menuju Solo dengan memotong gunung atau membelah gunung, itu saya yakin akan diselenggarakan. Kemudian Pak JK tahu betul, atau katakanlah tim Jokowi JK tahu betul beberapa hal yang bisa dikembangkan di sini. Yang dahulu di zaman Pak JK menjadi Wapres dikembangkan. Coklat sangat ideal tumbuh di Sumatera Barat, dan dahulu sudah dilakukan. Sekarang Padang Pariaman sudah bisa memproduksi coklat bar, gitu. Yang biasa kita beli di toko-toko itu. Saya pernah makan di rumah Bupati, luar biasa, saya menyangka ini impor. Ternyata dibikin oleh masyarakat Padang Pariaman, dari coklat yang ditanam di Padang Pariaman. Sehingga nanti barangkali tingkat berikutnya, kita tidak lagi menjual biji coklat, tapi menjual processing dari coklat itu. Dia sudah menjadi, katakanlah bukan bahan mentah lagi. Paling kurang barang setengah jadi, bubuknya, mentega coklat, yang akan diproses lebih lanjut, dan kemudian hasil jadinya. Waktu di rumah Bupati pun saya meminum coklat, luar biasa nikmatnya. Saya bilang, ini yang ditanam dulu waktu Pak Fahmi bersama Pak JK ditanam. Nah, ini bisa diperluas, sebab menanam coklat mudah. Itu saya yakin pada program berikutnya dari Pak JK mengenai Sumatera Barat itu akan dilakukan. Juga begini, kita tidak bisa mengembangkan kebun yang luas-luas. Tanah tidak mengizinkan. Tapi dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sumatera Barat, beberapa produksi hasil kerajinan itu juga akan ditingkatkan. Karena kita tahu tidak hanya soal revolusi mental, tapi Jokowi JK konsentrasi terhadap industri kreatif yang digaungkan. Dan apakah bisa dimasukkan ke Sumbar, karena kita banyak juga industri kreatif. Oh iya, jangan pula nanti. Yang tempo hari, waktu itu kementerian saya itu mengembangkan di Sidungkang, yang selama ini terkenal tenunnya dengan mesin-mesin yang sederhana. Waktu zaman saya itu kita bongkar, kita perbaiki. Apalagi nanti dengan kapasitas beliau sebagai Wapres, yang tadi Vina bilang industri kreatif itu pasti akan dikembangkan lebih lanjut. Sekarang yang menggembirakan dengan kreativitas masyarakat, sekarang sudah ada semacam trading house. Masyarakat kita membuat makanan, kuliner, kerupuk sanjay segala macam, itu sekarang bidang pemasarannya diolah oleh satu grup, dan ini positif. Sehingga masyarakat hanya mengolah tentu yang lebih baik, yang lebih higienis, dan sebagainya. Nah, nanti bidang pemasaran akan mengembangkannya. Dan ini pernah juga terucap, kita akan membuat trading house ini di Batam, di Pekanbaru. Sehingga produk-produk kerajinan dari masyarakat
bisa dikenalkan lebih jauh lagi dari jangkauan di daerah semata-mata. Juga yang akan dikembangkan, saya juga pernah mendengarnya, wisata. Sumbar memiliki potensi wisata yang luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Nah ini juga akan dikembangkan. Sebab menurut teori Lee Kuan Yew, salah satu bidang ekonomi yang sangat melibatkan seluruh masyarakat adalah wisata. Siapa saja bisa ikut, terbuka. Ya. Open entry. Jadi siapa saja bisa ikut di dalam kegiatan wisata kalau di tempat itu wisata berkembang. Entah jual kerajinan, entah menjual kue, entah menjadi penunjuk jalan dan sebagainya. Ya, jadi baik. itu pun akan dikembangkan. Baik, berbagai macam program yang diliniarkan untuk Sumbar dan juga program-program dari Jokowi JK, tapi tidak terlepas terhadap bagaimana para tim pemenang, baik tim pemenang langsung dari partai dan juga tim relawan. Ini ada yang menarik, di Sumbar ini yang menang Golkar, ini baru disusul oleh Demokrat dan Gerindra. Dan Pak Fahmi punya garansi tidak Golkar di Sumbar ini seperti apa, Pak? Nah, jadi begini, Vina, ada satu survei, Kompas melakukan, beberapa lembaga survei melakukan. Surveinya menarik, yaitu begini, ditujukan kepada anggota partai. Ambil contoh, anggota partai Gerindra ditanyakan, siapakah calon presiden yang Anda mau pilih? 65% akan memilih Prabowo. Sisanya 35% akan memilih Jokowi. Begitu juga dengan Golkar. Ditanyakan, siapa nanti calon presiden yang akan Anda pilih? Mendekati 40% memilih Prabowo. Mendekati 60% memilih Jokowi. Sisanya undecided. Sehingga saya sering mengatakan berdasarkan dalil survei ini, sekitar 40% anggota Golkar, anggota Golkar akan memilih Prabowo Hatta. 60% akan memilih Jokowi. Apalagi dengan perkembangan sekarang, kemungkinan besar 70% anggota Golkar itu akan memilih Jokowi JK. Maka saya anjurkan kepada saudara-saudara para kader Golkar, sadarlah bahwa perkembangan dari waktu ke waktu berubah dengan cepatnya, begitu. Oke. Jadi saya dahulu anggota Dewan Pertimbangan. Ya. Dengan sadar karena melihat begitu perkembangan, walaupun partai mengatakan memilih Prabowo Hatta, saya juga dengan sadar memilih Jokowi JK. Begitu. Baik, ini terhadap partainya, mesin partai. Terhadap Buya, ini siapapun yang akan menang nanti, masyarakat tentu kita punya harapan terhadap figur dari presiden itu sendiri. Dari kacamata Buya, seorang Buya, ini kualitas dari agama, baik agama dan juga pendidikan para calon presiden kita seperti apa? Ya, pendidikan rata-rata itu kan S1 ya, tapi bagi saya itu tidak penting ya. Yang penting dia punya potensi menjadi negarawan. Oleh sebab itu nanti siapa yang terpilih, kalau JK Jokowi terpilih, yang pertama tugasnya adalah memulihkan kepada rakyat, kepada institusi negara, pemerintah. Kadang kan orang tidak percaya di negara ini. Itu harus dikembalikan cepat dengan tindakan-tindakan yang nyata, bukan janji-janji. Dan Jokowi JK akan melakukan itu. Kalau tidak, kita kritik dia. Saya orang luar. Saya orang luar, tapi saya merdeka ya. Jadi saya memilih ini memang dengan apa? Dengan perhitungan dan dengan pengalaman yang sudah sekian lama itu. Ya. Nah, perkara nanti ada orang Muhammadiyah yang ya biar aja lah, tidak apa-apa. Gitu ya. Oke, baik. Ini ya mesti ketika pemerintahan baru akan terbentuk. Ya. Ini apa yang harus dilakukan oleh mereka? Mungkin harapan Buya. Harapan tentunya berada pada di depan. Harapan Buya terhadap pemerintahan baru nanti seperti apa? Itu tadi yang saya katakan, pulihkan kepercayaan rakyat kepada lembaga negara. Negara itu harus hadir di mana-mana pada waktu rakyat memerlukan. Memangnya ada konflik, horizontal. Itu kan sering negara tidak hadir. Negara biasa diwakili oleh polisi ya, itu tidak hadir. Itu rakyat kecewa betul itu. Yang akan datang itu perlu sekali. Di samping itu memang menunjukkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan itu dilakukan dengan
perhitungan ya, dengan rencana yang betul terukur gitu. Jadi jangan daftar keinginan ya, jadi yang terukur. Dan bicara terukur, tapi masyarakat Sumatera Barat ini berharap ini siapapun presidennya, ini harus ada calon menterinya berasal dari orang Minang. Ini tradisi yang sudah ada setiap ada presiden baru dalam tanda kutip. Ini tradisi ini harus ditetapkan atau? Tidak usah bicarakan sekarang, nanti aja dibicarakan. Karena di sini kan saya katakan industri otak ya, orang Minang industri otak. Jadi banyak itu nanti kita lihat. Ya, dia nanti kepada presiden, wakil presiden akan datang ya, kita cari aja. Pasti ada orang Minang. Orang Minang yang mempunyai integritas. Jangan orang Minang yang mudah menjual martabat, kan tidak soal. Orang Minang yang mempunyai integritas, yang punya martabat dan punya wawasan keindonesiaan, itu yang penting. Minang itu kan bagian dari Indonesia. Nah, sekarang Indonesia ini kan rusak ini, kumuh Indonesia ini. Nah, karena Minang itu juga bagian yang kumuh itu kita perbaiki. Ya, kita cerahkan. Baik, kita perbaiki dan juga sama-sama kita kawal, dan juga kita berharap tim relawan dari Jokowi JK tidak hanya untuk memenangkan, tapi juga untuk mengajak partisipasi masyarakat agar tidak golput nantinya ketika tanggal 9 Juli. Dan terima kasih kedatangan di studio, Buya dan juga Pak Fahmi. Selamat malam. Dan pemirsa, mencari pemimpin ini adalah mencari orang pilihan yang mampu memperjuangkan rakyat dan mampu juga mengubah nasib bangsa. Di bahu calon presiden yang kini sedang bertarung, ini tertumpah nasib rakyat. Nasib 250 juta rakyat Indonesia. Karena itu rakyat berharap segala janji-janji politik yang kini diumbar tidak hanya pemanis untuk merebut hati rakyat, namun sebagian sebagai hutang yang harus dipertanggungjawabkan untuk seluruh rakyat. Mencari presiden harus dengan berbagai pertimbangan, karena mereka lah yang akan menentukan kita di masa depan. Saya Vina Melwati, kita akan bertemu dalam episode Ngopi Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai